Jadi ada satu masalah serius di dunia ini yang dari dulu sampai sekarang selalu menjadi perhatian khusus bagi seluruh negara di dunia ini, yaitu ketimpangan sosial. Nah, jadi ketimpangan sosial ini menjadi masalah yang serius karena ketika harta kekayaan antara si kaya dan si miskin berbeda sangat jauh, ini bisa menciptakan ketidakadilan antara golongan kaya sama golongan miskin. Bahkan yang parahnya ketika harta kekayaan golongan kaya jauh lebih besar daripada golongan-golongan orang miskin. Ini bisa memberikan kontrol lebih bagi si kaya kepada orang-orang miskin, di mana orang-orang kaya ini bisa lebih leluasa membuat kebijakan yang membuat orang-orang miskin justru semakin miskin. Ya, contohnya pasti kalian tahu benda ini. Yap, fiat money atau uang fiat yang kita gunakan sehari-hari. Nah, bagi kamu yang sering baca berita tentang ekonomi, kamu pasti pernah dengar yang namanya inflasi. Dan inflasi ini terjadi ketika mata uang yang kita pegang melemah nilainya. Dan alhasil ini membuat harga barang-barang di sekitar itu terasa lebih mahal dari biasanya. Misalnya gini, anggaplah tahun lalu harga beras itu 10.000 per liternya. Dan di tahun ini harga beras naik jadi 15.000 per liternya. Nah, yang membuat harga beras itu terasa mahal bukan cuma karena harga berasnya naik, tapi juga karena nilai mata uang yang kita pegang nilainya selalu berkurang. Makanya untuk menjaga nilai uang kita supaya nggak berkurang kepotong inflasi, kita butuh yang namanya investasi. Nah, problemnya adalah bagi orang-orang yang nggak punya akses ke instrumen investasi yang bisa mengalahkan inflasi yang terjadi, ini menyebabkan uang yang mereka punya itu selalu berkurang seiring jalannya waktu. Atau ya bahasa kasarnya tambah miskin, karena nilai uangnya selalu kepotong sama yang namanya inflasi. Mungkin kamu punya argumen kalau di zaman sekarang siapapun bisa akses investasi dari handphonenya. Ya memang benar, siapapun bisa download aplikasi untuk investasi. Tapi kan nggak semua orang itu berada di titik ideal untuk memulai investasi. Ya mungkin ada yang masih kelilit hutang, harus nafkahin orang tuanya, dan masalah-masalah lainnya. Nah, hal ini pun jelas berdampak pada ketimpangan sosial, di mana orang-orang yang masuk golongan miskin tambah miskin, sedangkan golongan kaya yang ngerti cara ngontrolnya, mereka justru tambah kaya. Nah, untuk tahu seberapa jauh ketimpangan sosial yang ada di dunia ini, gua mau ngasih tunjuk penelitian dari Oxfam yang bilang kalau 1% orang terkaya di dunia itu menguasai 2/3 dari kekayaan secara global. Jadi singkat katanya gini, 66% kekayaan secara global itu dikuasain sama 1% orang terkaya di dunia ini. Nah, sedangkan sisanya itu dikuasain sama 99% manusia lainnya itu. Kamu bisa bayangin berapa jauhnya kesenjangan sosial yang ada di dunia ini. Itulah kenapa banyak negara punya ambisi yang kuat untuk berantas kemiskinan. Would like to learn from the Chinese experience how you have developed very fast in the last 30 years. Nah, tapi ini ya, gua rasa terlalu jauh banget kalau suatu negara itu punya ambisi yang kuat untuk memberantas seluruh kemiskinan yang ada. Karena sebenarnya dunia ini justru butuh golongan miskin untuk menjalankan dunia ini. Nah, makanya di video kali ini, gua akan jelasin kenapa dunia ini selalu butuh golongan miskin. Dan gua pun akan jelasin kalau kemiskinan itu nggak bisa diberantas semua di dunia ini. Karena ada beberapa penghambatnya dari orang miskin itu sendiri. So, simak sampai habis. Salah satu akar penyebab kenapa kemiskinan itu masih dibutuhkan adalah karena kapitalisme. Di sini gue nggak bilang ya kalau kapitalisme itu baik atau buruk. Tapi yang gue maksud adalah kapitalisme membutuhkan kemiskinan untuk menjalankan sistemnya itu sendiri. Sebelum itu, gue akan jelasin dulu apa itu kapitalisme. Jadi simpelnya adalah kapitalisme itu adalah sebuah sistem ekonomi yang membebaskan pihak swasta menguasai alat produksi. Jadi dalam sistem ini, siapapun itu diperbolehkan untuk punya usahanya sendiri tanpa banyak dikontrol sama pemerintah. Dan salah satu orientasi kapitalisme adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Ya sebenarnya ada banyak lagi bagian-bagiannya, tapi simpelnya ya begitu. Nah, kenapa gue bilang kapitalisme itu butuh golongan miskin untuk menjalankan sistemnya? Sekarang lihat gambar ini. Ini adalah gambar piramid kapitalisme, di mana dalam gambar ini manusia ada di dalam 5 kapitalisme. Mereka tuh punya posisinya masing-masing berdasarkan kelas ekonominya. Tapi kalau kita perhatiin lebih dalam, di piramid ini ada manusia yang berada di posisi paling bawah sebagai pondasi utamanya. Nah, di dalam sistem kapitalisme, kita tuh butuh salah satu pihak atau golongan yang bisa jadi tumbal untuk mengisi posisi yang paling bawah, supaya piramid ini nggak hancur. Nah, itulah kenapa nggak banyak orang itu bisa paham sama sistem keuangan dan perbudakan yang sebenarnya. Karena dasarnya sistem ini butuh orang-orang bodoh untuk jadi tumbal. Nah, bodoh di sini dalam artian nggak ngerti ya dengan cara kerja sistem ini. Makanya mereka itu akan selalu berada di posisi paling bawah. Nah, piramid ini akan hancur ketika semua orang yang di bawah ini mulai berpikir gimana cara naik ke atas.
Karena ketika banyak orang yang di bawah ini ninggalin posisinya, maka piramid ini akan runtuh. Makanya akan ada banyak tantangan bagi orang-orang kalangan bawah ini untuk naik ke atas. Bisa dengan doktrin, atau lewat media, lingkungan sekitar, bahkan sistem pendidikan yang sadar nggak sadar itu mematikan pemikiran kritis kita untuk mikir gimana caranya naik ke atas. Intinya di dalam sistem kapitalisme ini kita tuh butuh orang-orang kalangan bawah untuk jadi pondasi menjalankan sistem ini. Simpelnya gini deh. Jadi kapitalisme itu kan sistem ekonomi yang membebaskan siapapun untuk menguasai alat produksi, alias siapapun itu dibebaskan untuk bangun usaha. Ketika seseorang itu membuat usahanya sendiri, dia pasti butuh yang namanya buruh atau pekerja. Kalau misalnya nggak ada lagi nih orang-orang miskin dan semua manusia hidup sejahtera, nggak akan ada lagi manusia yang punya mental pekerja. Ketika udah nggak ada lagi umat manusia dengan mentalitas pekerja, otomatis barang-barang yang jadi kebutuhan kita sehari-hari pun terhambat karena produksinya berhenti. Itulah kenapa kalangan miskin itu selalu dijaga untuk tetap pada posisinya, supaya tetap ada manusia yang mau melakukan pekerjaan itu. Ini gua bukan menjelekkan profesi ya, tapi ini sebagai gambaran kalau kita itu butuh manusia-manusia yang mau melakukan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan uang. Mungkin ini jadi suatu pertanyaan yang menarik ya, kalau memang dunia ini adil, tapi bisa nggak sih semua orang tuh jadi kaya? Well, sebenarnya semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk jadi kaya, karena nggak ada yang larang untuk siapapun jadi bisa jadi kaya. Tapi nggak semua orang itu punya akses yang sama untuk memanfaatkan kesempatan itu. Misalnya gini deh, jadi kemiskinan itu kan terbagi jadi dua, ada kemiskinan struktural dan ada kemiskinan kultural. Kalau kemiskinan kultural, ya kemiskinan ini disebabkan karena dirinya sendiri, kayak malas belajar, malas bekerja, nggak berani ambil risiko dan lain-lain sebagainya. Itu faktor yang ada di diri kita. Sedangkan kalau kemiskinan struktural, itu kemiskinan yang disebabkan karena faktor di luar kendali kita. Misalnya, kamu lahir dari keluarga yang miskin, tinggal di daerah yang rawan peperangan, dan kebijakan pemerintah yang berikan kita, dan lain-lainnya. Makanya kenapa nggak semua orang tuh bisa jadi kaya? Karena akan ada batasan-batasan bagi tiap individu. Kita tuh nggak akan bisa menyamaratakan kondisi ekonomi kita. Alhasil kita tuh punya cara pandang dan cara pikir yang berbeda terhadap kekayaan. Walaupun kalau kita tarik garis besarnya, semua orang pasti mau jadi kaya. Nah, selain itu, kaya itu bukan tentang nominal, tetapi perbandingan. Seseorang bisa dikatakan kaya ketika harta yang dia punya itu lebih tinggi dari mayoritas manusia di sekitarnya. Sekarang kalau misalnya semua orang di dunia jadi miliarder, istilah kaya itu cuma jadi ilusi. Karena kalau memang mau jadi kaya di antara para miliarder ya harus jadi triliuner. Ya walaupun kita udah lihat ya kalau nggak semua orang tuh bisa jadi kaya, alias pasti selalu ada golongan miskin. Tapi bukan berarti masalah ketimpangan sosial yang ekstrem ini menjadi fenomena yang harus dibiarin gitu aja. Karena ketimpangan sosial yang terlalu parah justru bisa menyebabkan eksploitasi golongan atas ke golongan bawah yang menciptakan kesengsaraan untuk pihak di bawah. Jadi yang dilakukan pemerintah itu bukan menghapus kemiskinan tetapi mengecilkan gap kesenjangan sosial dan meningkatkan standar dari golongan miskin itu sendiri. Misalnya tadi golongan miskin itu pendapatannya 300.000 jadi 500.000. Ya ini misalnya aja ya. Karena mau ambisi gimana pun untuk menghapus kemiskinan, sorry to say, kita itu tetap butuh golongan miskin. Nah sekarang kan permasalahannya kamu mau di golongan mana? Apakah kamu mau jadi bagian minoritas yang jadi kalangan atas atau menjadi golongan bawah? Mungkin kedengarannya memang agak kasar ya kalau dunia ini butuh golongan miskin. Justru orang kaya itu ada karena adanya orang miskin. Dan nggak bisa kita pungkiri juga kalau orang kaya itu butuh tenaga orang-orang miskin ini. Dan di suatu sisi orang yang miskin pun butuh uang orang kaya untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya antara si kaya ataupun si miskin, keduanya itu punya porsi dan perannya masing-masing. Karena sebenarnya yang jadi masalah itu bukan kaya dan miskin, tapi ketimpangan sosialnya yang semakin jauh perbandingannya. Nah jadi gimana menurut kamu? Kenapa kita tuh selalu butuh golongan miskin dan kenapa enggak semua dari mereka itu bisa jadi kaya? Nah coba tulis pendapat kamu di kolom komentar.